Aisyah Zahra dengan NPM 2206834212. Halo semuanya, perkenalkan aku Amalia Rizkanul Hariza dengan NPM 2206833494. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Ramadan dengan NPM 220684313330. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nazim Sabrian dengan NPM 2206833430. Halo semua, perkenalkan nama aku Naira Faiza dengan NPM 2206832472. Halo, perkenalkan nama saya Nursana Daniswari dengan NPM 2206832535. Kami dari Manajemen Bisnis Pariwisata. Untuk menuju Museum Satria Mandala, kita bisa menggunakan berbagai jenis transportasi loh. Contohnya dengan menggunakan bis. Kemudian buat kalian yang rumahnya dekat dengan stasiun kereta api, kalian juga bisa menggunakan akses KRL dan turun di stasiun Palmerah. Nah, selain itu kalian juga bisa nih naik ojek online atau ojol. Selain itu kalian juga bisa nih bawa kendaraan pribadi seperti motor ataupun mobil. Tapi buat kalian yang rumahnya lebih dekat dengan halte Transjakarta, kalian juga bisa nih naik transportasi yang satu ini. Dengan cara kalian naik Transjakarta dari halte terdekat lalu turun di Gatot Subroto Jam Sostek. Nah, dari halte Gatot Subroto Jam Sostek, kalian bisa nih jalan kaki kurang lebih 5 menit untuk sampai di Museum Satria Mandala. Dan akhirnya kita sampai di Museum Satria Mandala. Selamat siang Bapak dan Ibu, perkenalkan kami dari Universitas Indonesia jurusan Manajemen Bisnis Pariwisata. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aisyah Zahra. Nama saya Nazim Sabrian. Nama saya Nursana Danis. Nama saya Naira Faiza. Nama saya Amalia Rizkanul Hariza. Saya Muhammad Farhan Ramadan. Oke, selamat datang di Museum Satria Mandala. Nama Bapak Yulianto Setiawan. Dan ini partner saya Ibu Rita atau Ibu Lukitosari. Nah, baik, sebelumnya Bapak terima kasih atas kunjungan dari Universitas Indonesia ya ke Museum Satria Mandala. Barangkali ada yang Bapak bisa bantu dari rekan-rekan semua? Iya, ada Bapak. Iya. Nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Pak mengenai Museum Satria Mandala ini. Oke, saya sebelum ngasih pertanyaan, boleh nggak saya jelasin dulu tentang sejarahnya berdirinya museum? Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi. Selamat datang di Museum Satria Mandala ya. Kami berterima kasih atas kunjungan adik-adik ke sini yang ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang Museum Satria Mandala. Jadi Museum Satria Mandala ini dulu namanya adalah Wisma Yaso, di mana tempat ini adalah kediaman Bapak Presiden kita yang pertama, yaitu Bapak Soekarno beserta istrinya yang berasal dari Jepang, yaitu Ibu Ratna Sari Dewi ya. Nah, kemudian pada tanggal 5 Oktober 1972, museum ini diresmikan oleh Bapak Soeharto ya, yang kemudian menjadi dulu sebelum menjadi museum namanya adalah Wisma Yaso, setelah diresmikan oleh Bapak Soeharto namanya menjadi Museum ABRI yang akhirnya dengan berkembangnya zaman berganti nama menjadi Museum TNI Satria Mandala. Oh iya, dan museum juga diresmikan tanggal 5 Tanggal Oktober ya. 5 Oktober. Tanggal 5 Oktober tahun 1972. Ya, di mana pada tanggal tersebut bertepatan dengan Hari ABRI yang ke-27. Jadi didirikannya museum ini bersamaan dengan Hari ABRI, yaitu pada tanggal 5 Oktober. Tetapi tahunnya nggak sama ya. Kalau 5 Oktober, kalau Hari ABRI itu diresmikannya tanggal 5 Oktober 1945, kalau Museum Satria Mandala diresmikan oleh Pak Soeharto pada tanggal 5 Oktober 1972. Ini pun atas gagasan Kepala Pusat Sejarah TNI yang pertama, yaitu Bapak Profesor Dr. Nugroho Noto Susanto. Terakhir beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan luas 5,6 hektar museumnya ini. Gimana menurut adik? Setuju nggak dengan adanya museum ini? Setuju dong, Pak. Setuju ya? Dan ini adalah salah satu yang menceritakan tentang perjuangan bangsa Indonesia. Mungkin bisa kita mulai aja ya Pak wawancaranya Pak. Untuk pertanyaan pertama, Ya. apakah ada partisipasi atau kolaborasi antara manajemen kawasan wisata dengan instansi lain seperti pemerintah yang transparan melalui teknologi informasi seperti untuk mempertimbangkan kebutuhan wisatawan Pak? Oke, kalau untuk ke wisatawan kita tetap ada ya, terutama dalam tiket. Tiket ini hanya jual
Dan itu pun tiket resmi. Dan kita selalu setiap bulannya membayar pajak. Nah, jadi untuk pajak ini kita nanti dipajak juga untuk salah satunya untuk negara. Berarti iya Pak. Ada lagi? Boleh aku lanjut ya Pak? Apakah ada strategi khusus yang digunakan untuk menarik minat wisatawan yang lebih untuk mengenali sejarah dan kebudayaan di museum ini sendiri Pak? Oke, ada banget, pakai banget ya. Salah satunya kita mengumpulkan atau menarik sekolah-sekolah, salah satu untuk seperti lomba lukis. Jadi selain lomba lukis, kita juga setelah itu peserta bisa masuk museum dan kita jelaskan dulu itu museum apa, ceritanya tentang apa. Yang kedua, kita mengadakan go to school, museum go to school. Jadi kita ke sekolah-sekolah. Nah, di sekolah itu kita akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Museum Satria Mandala, Jadi kita yang menjemput isi kemerdekaan. bola, Jadi kita ya. jemput bola. Kita yang Selain itu mengunjungi ada juga sekolah-sekolah. Biasanya kan sekolah yang datang ke museum. Nah, untuk menambah minat dari masyarakat umum, kita mengadakan go to school tadi. Jadi kita mengunjungi sekolah-sekolah mana dan ternyata mereka pada antusias. Sama itu Bu, pameran jelasin. Oh iya, kita juga ada pameran museum keliling, ya, yang tidak hanya di sini saja. Jadi museum keliling itu bisa diadakan berganti-ganti, mungkin di Monas, Di bisa kota. juga di kota, bisa juga di Taman Mini, di mana di situ ada keramaian. Nah, dengan seperti itu banyak pengunjung yang berminat mengunjungi stand kita. Dari situlah kita bisa mempromosikan Museum Satria Mandala. Oh begitu ya Pak. Iya, Lanjut begitu ya ceritanya. Pak. Apakah dari pihak museum sendiri menyediakan fasilitas untuk wisatawan seperti pemandu wisata, khususnya pemandu wisata berbahasa asing untuk mancanegara Pak? Oke, kalau itu mah ada banget ya, pakai banget lagi nih. Salah satu untuk pemandu kita harus siap mulai pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semua kita siap. Dan ini sudah terlatih dan juga sudah menguasai tentang isi daripada museum. Berarti lengkap ya Pak? Lengkap sekali. Kalau fasilitas pertama ya Bu, seperti apa? Musola, Toilet, taman bermain. Kalau taman bermain tuh baru ya. Dan itu dengan adanya taman bermain ternyata menarik minat pengunjung. Jadi pengunjung itu kalau kesini karena jarang-jarang ada taman di tengah kota. Asik banget ya. Betul, berarti. asik Sangat banget. asik Jadi dan adem. dan sekarang kita juga bukannya tidak hanya sampai jam 3 saja. Dulu kita bukannya hanya sampai jam 3 operasionalnya. Sekarang sampai jam 8 malam. Ya, Bukannya jam 8.30. Jam 8.30 pagi sampai jam 8 malam. Dan itu kita buat taman tujuannya agar si pengunjung betah di sini, Nyaman, ya. nyaman. Terus mereka Jadi bisa memang untuk tempat bermain, santai, rekreasi setelah dan mereka. ini rekreasi alam, Ya. di bawah alam ya. Jadi tidak harus pakai speedboat dan sebagainya, jadi benar-benar alami. Kalau nggak salah di sini pernah ada tempat piknik itu, sekarang masih ada Pak? Masih ada, Masih jadi ada. tempat piknik itu di situ disediakan seperti makan-makan kecil ya, seolah-olah di piknik di gunung ya, padahal itu di tengah kota. Jadi ini hutan di tengah kota, di sinilah di Satria Mandala. Museumnya sendiri memperhatikan dampak lingkungan di sini nggak Pak? Kayak pembuangannya itu nggak sembarang gitu kan Pak? Oh iya sangat dong, itu salah satu kebersihan di sini ya. Karena kebersihan itu adalah satu kenyamanan. Di agama pun ya, kebersihan sebagian dari iman. Jadi kita udah siapin tong sampah di setiap sudut. Kemudian dari pihak OB kita membuang sampah-sampah yang ada di wilayah situ. Jadi untuk kebersihan kita nomor 1. Jadi kita untuk menjaga keamanan, kenyamanan pengunjung, kita sangat memperhatikan kebersihan ya. Jadi banyak di sini pengunjung-pengunjung yang karena mereka edukasi sambil berekreasi, jadi seperti anak-anak mereka banyak yang main-main di taman, terus mereka ya sambil makan-makan, itu otomatis meninggalkan sampah. Nah itu tidak akan dibiarkan ya. OB kita langsung beraksi untuk membersihkan. Sampai toilet pun kita berlebih ya Bu ya. Karena yang dicari nomor 1 adalah si pengunjung toilet. Toilet di mana? Pasti toh? Berarti Oke. sangat mengedepankan kenyamanan ya. Betul. Itu yang kita utamakan. Mungkin bisa dijelasin Bu, ini di belakang kita ada apa ya? Oke, sekarang kita berada di ruang Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ini adalah tandu Panglima Besar Jenderal Sudirman. Oke, Bu Rita, dilanjut. Ya, jadi adik-adik ya, pada saat perang gerilya, Bapak Sudirman memimpin perang gerilya. Beliau dalam keadaan sakit keras.
tetapi tetap semangat untuk memimpin perjuangan. Nah, dalam keadaan sakit keras itulah beliau tidak dapat berjalan karena paru-parunya sudah tidak berfungsi, ya, sakit paru-paru yang sudah stadium 4. Tetapi Bapak Sudirman tetap memimpin pasukan-pasukan kita untuk melawan para penjajah. Nah, dalam perang gerilya itulah Bapak Sudirman digotong dengan kursi tandu ini, melakukan perjalanan sejauh 1000 km ditempuh dengan berjalan kaki dan selama 7 bulan perjalanan dari Jawa Tengah menuju ke Jawa Timur, kembali lagi dari Jawa Timur ke Jawa Tengah dengan berjalan kaki. Bagaimana cara manajemen untuk mempertahankan wisatawan yang sudah ada? Oke, untuk manajemennya ya, kita standar ya. Kita tidak mahal dan kita hanya standar untuk masyarakat. Ini masuk museum hanya Rp5.000 dan sangat murah. Di situ kalian sudah bebas, kita bisa berkunjung bebas mulai dari pagi sampai malam. Itu tidak dikenakan cas, tetap hanya Rp5.000. Untuk kan biasanya kalau di museum-museum ini ada tour guide juga kan Pak. Iya. Dan prospek kerja kita kan juga bisa nih jadi tour guide. Nah kira-kira tuh kalau untuk pakai jasa tour guide itu berapa sih Pak? Untuk harga tour guide-nya hanya Rp75.000 untuk anak sekolah yang rombongan itu. Jadi di bawah standar banget. Apakah manajemen menerapkan sistem reservasi online untuk mempermudah wisatawan untuk mendapatkan tiket wisata atau pelayanan lainnya? Oke, kalau untuk tiket online kita masih on the spot. Masih on the kita spot, jadi belum, langsung. ya. Masih Jadi secara datang manual. langsung ke sini seperti biasa. Untuk ke Kemudian depan tiket. kemungkinan ada Untuk rencana kedepan itu, kemungkinan baru kita dalam pakai online. perencanaan. Masih dalam Karena proses. kita museum ke depan juga akan revitalisasi. Nggak mau, nggak mau. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak Bu Ya, ya. oke. Bagaimana manajemen menetapkan tarif tiket untuk wisatawan mancanegara? Tadi kan aku lihat nih ada dari wisatawan mancanegara yang datang ke sini. Untuk harga tiketnya sendiri ada perbedaan nggak sih Pak? Kayak kita gini? Oke, yang kalau untuk lokal? harga tiket kita sama sekali tidak ada bedanya, tetap sama. Kita Ya. tetap merujuk pada Dinas Pariwisata DKI Pada Dinas Pariwisata dan Amigoti dan Amida, Pusat. ya. Oke. Baik, selanjutnya pertanyaan dari saya mungkin Pak. Kan wisatawan di sini bermacam-macam ya Pak Bu. Ada dari mancanegara, terus kita sendiri nih anak kuliahan, terus ada TK, SD. Oh iya, betul. Nah, untuk meningkatkan pengalaman berwisata dari macam-macam wisatawan, itu gimana Pak dari Museum Satria Mandala sendiri? Oke, untuk ngembanginnya ya, untuk ngembangin caranya kita salah satunya dibikin kayak seperti LKS. Jadi tidak hanya mendengarkan dan dia dibikin kegiatan. Contoh si siswa ya atau mahasiswa atau TK kita kasih LKS dengan cara mengisi atau membuat suatu inovasi dia. Contoh tentang sejarahnya museum didirikan tanggal berapa. Nah, mereka akan ngisi. Jadi kegiatan seperti itu. Selain itu kita juga banyak tanya jawab kepada mereka biar mereka tidak hanya bengong dan hanya mendengarkan saja. Untuk Jadi anak-anak untuk TK berpikir mungkin belum kepada Belum, materi, iya, tetapi betul. mereka lebih kepada menyamakan gambar-gambar. Umpamanya kita beli puzzle, ini Atau apa, gambar ini apa, nama seperti Nah, dari pengalaman berwisata ini, Museum Satria Mandala mempertimbangkan teknologi baru nggak sih Pak? ya jelas. Terutama kita juga menyiapin videotron. Nah, videotron itu kita isi dengan sejarah yang ada di sini. Jadi tinggal pencet, dia akan keluar dan bersuara. Museum Satria Mandala berdiri tanggal berapa oleh siapa. Jadi kita memang sedang perlahan ingin menuju ke arah Digitalisasi. Bagus nggak? Setuju nggak dengan adanya revitalisasi? Setuju banget ya. Nah, karena untuk memudahkan si pengunjung tidak harus cari guide lagi, tinggal pencet sudah tahu sejarahnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Iya. mungkin dari Museum Satria Mandala ini memanfaatkan warisan budaya apa aja Pak?
Oke. Warisan budaya maupun sejarah apa aja yang Di bisa kita sini tahu. salah satunya ya yang pertama Ya. rumah Presiden Soekarno, ini adalah cagar budaya ya. Cagar Cagar budaya. Kemudian tank panser ya kan, salah satu peninggalannya. Terus pesawat, senjata. Nah senjata itu senjata asli yang dulu kita rebut dari hasil penjajahan kita melawan tentara Jepang, Belanda dan Inggris. Itu semua kita rampas, sekarang kita miliki. Nah itu semuanya asli. Oke. Kita berusaha merebut senjata-senjata maupun pesawat-pesawat dari bangsa asing. Nah, pesawat dan senjata-senjata yang berhasil kita rebut itu kita jadikan sebagai modal. Baik modal penerbangan maupun modal persenjataan kita untuk melawan para musuh-musuh kita. Jadi itu. intinya untuk memperkuat Untuk NKRI. mempertahankan NKRI seperti itu ya. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang. Ibu, kalau boleh tahu, Ibu namanya siapa? Mohon maaf. Saya Ibu Indria Kartika Sari. Ibu Indri, nama saya Farhan. Jadi kalau boleh tahu, Ibu datang ke sini dari mana? Dari Bekasi Utara, SDN Harapan Jaya 15. Dari Bekasi Utara ya, Bu. Bekasi Utara. Kalau boleh tahu lagi, dalam rangka apa ya Ibu kesini? Kita outing kelas, mengenalkan tentang apa ya, nasionalisme tentang tentara ke anak-anak kelas 1 sampai kelas 6. Berarti mengenalkan biar anak-anak juga punya jiwa nasionalis gitu ya, Bu. Punya jiwa rasa tentara, punya jiwa rasa oh ini perjuangan kita nih ada di sini nih, sejarahnya ada di sini. Kan zaman sekarang kan anak-anak nggak ngerti tuh, artinya kaget. Apalagi Terus Ibu ada masukan nggak buat tempat ini sendiri? terus bagus. Ada. Dari dulu sampai sekarang saya dari dulu tahun berapa ya ke sini ya? SD tahun berapa ya? Saya lulus SD tahun 86. Nggak berubah, begini-gini aja. Sampai saya sekarang jadi guru. Terus untuk kira-kira untuk tambahan yang ada di sini kira-kira masukannya apa? Mungkin menurut Ibu butuh lebih banyak tempat sampah atau gimana, ada nggak? Kalau tempat sampah sih, bener, kurang, bener. Kalau WC bagus, bener. Berarti masukan dari Ibu mungkin lebih banyak. Kurangnya tempat sampah, bener. Tadi kayak aku mau buang sesuatu bingung, muter dulu nyari. Tadi akhirnya aku masukin ke sini. Gitu. Oke, baik deh mungkin cukup aja gitu aja. Ya. Selamat siang. Kalau boleh tahu nama bapaknya siapa ya? Wahyu. Wahyu ya. Iya, Kalau boleh tahu asalnya dari mana? Bekasi. Dari Bekasi. Oh ya. Alasan bapak sendiri mengunjungi museum ini apa ya Pak? Ya untuk mengenal peninggalan-peninggalan yang peninggalan di waktu kemerdekaan, peralatan tempur yang waktu dulu kan gitu. Kalau kesan dan pesan setelah melihat museum ini kira-kira apa Pak? Ya pesan-pesannya ya semua itu emang harus diperjuangkan gitu aja. Udah. Berarti puas ya Pak untuk kira-kira ada nggak sih saran untuk tempat ini atau fasilitas yang kurang di sini? Kalau untuk saat ini sih udah cukup sih, fasilitas sudah terpenuhi, udah nyaman, udah gitu aja. Baik, terima kasih ya Pak. Mohon maaf banget sekali ngeganggu waktunya. Terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang Ibu, sebelumnya boleh tahu nama Ibu siapa? Bu Rosa Oh ya, Ibu asalnya dari mana? dari Jakarta. Dari Jakarta. Nah sebelumnya mau nanya tujuan kesini apa sih Bu? Buat wawasan aja, menambah wawasan anak-anak. Oke. Nah setelah mengunjungi tempat ini, apakah Ibu merasa puas atau dan boleh kasih dikit nggak sih kesan pesan setelah datang ke sini? Bagus sih, sekarang udah banyak perubahan ya, udah ditata rapi, bangunannya juga, fasilitasnya juga ada tempat ramah lingkungan lah, bersih, tempat makanannya harganya terjangkau, anak-anak masih nyaman gitu. Kalau dulu kan belum terawat ya, mungkin sekarang banyak perubahan, jadi pengunjungnya juga mulai ramai. Nah, kalau boleh tahu, ada nggak sih Bu saran untuk tempat ini supaya tempat ini bisa jadi lebih bagus, ditingkatkannya apa? Kalau lebih bagus sih kayaknya yang ada aja lebih diperbaiki lagi. Untuk untuk kebersihannya mungkin udah banyak berjalan dengan baik ya, maksudnya saya lihat. Terus kawasannya juga mungkin lebih bangunannya lebih diperbaiki karena ini kan bangunan lama ya.
untuk fasilitas kedepannya mungkin akan lebih nyaman untuk pengunjung, karena kan udah kalau nggak dibenerin juga semakin tahun semakin rusak gitu. Iya. Jadi menurut Ibu tempat ini sangat recommended buat bawa anak-anak dan keluarga ke sini? Harganya juga terjangkau ya untuk museum ya. Iya. Terima kasih Ibu. Iya. Halo, nanya kalian dari mana? Dari STN Harapan Cahaya 15. Kesini ngapain? Untuk melihat-lihat wisata bersejarah. Seru nggak? Seru. Seneng nggak? Senang. Makasih. 3. Salam sejarah.